Mitra KN Negara, yaitu Bapak Lukman Effendi. Istimewa sekali karena tidak semuanya bisa loh dihadiri oleh Bapak ya Pak ya. Kira-kira. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Ya, sama-sama Pak Nurul. Tapi sebelumnya kami akan menginformasikan bahwa meskipun kita sama-sama berhadapan-hadapan, tapi kita sudah melakukan 6M ya Pak ya. Ya. Protokol kesehatan kita lakukan semuanya ini Bapak ya. Saya pakai masker, bapaknya meskipun nggak pakai masker tapi sudah melakukan vaksin juga. Kita semuanya sudah vaksin 2 kali. Sudah tes antigen juga kitanya. Ya. Monggo Pak memperkenalkan diri Pak Lukman, silakan. Makasih Mbak Nurul. Seperti disampaikan tadi bahwa saya terima kasih ya diundang di bukan acara ini apa namanya kanal ini. Jadi saya Lukman Effendi, Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara lain-lain. Saya hadir di sini diundang di kantor KPKNL Purwakarta yang luar biasa ini. Dan mudah-mudahan nanti ini akan memberikan pencerahan bagi kita semua. Mungkin itu menurut. Amin. Ya. Mohon maaf Pak, kali ini kita bincang santai saja ya Pak ya. Ya, silakan. Teman-teman, kali ini kita akan bincang santai tentang crash program, yaitu suatu program keringanan hutang yang dicanangkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2021. Kita akan bertanya dulu ya ke Bapaknya seperti apa sih sebenarnya crash program tersebut. Tapi sebelumnya kita akan menjelaskan tentang piutang negara dulu ya Pak ya. Oh boleh, iya betul. Monggo Pak. Jadi memang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara itu salah satu eselon 1 dari bawah Kementerian Keuangan ya. Kita ada TUSI itu tugasan fungsi. Salah satunya adalah pengurusan piutang negara. Nah pengurusan piutang negara itu berarti piutang-piutang negara yang diserahkan oleh kementerian lembaga dan juga ada Dibun, Benaran Umum Negara, diserahkan ke kita untuk diurus. Nah itu teman-teman semua itu cukup besar ada di kita. Jadi kisarannya itu ada sekitar 78 triliun yang ada di kita, di piutang negara yang diserahkan ke kita. Kalau kita lihat jumlah debiturnya, kalau kita menyebutnya BKPN, jadi berkas kasus piutang negara itu ada sekitar 54.997 BKPN. Nah ini terdiri dari penyerahan dari kementerian lembaga. Kementerian lembaga itu semua kementerian yang punya piutang diserahkan ke kita, yang sudah tidak bisa diselesaikan di kementerian tersebut diserahkan kita untuk diurus. Itu jumlahnya sekitar 13 triliun dengan jumlah BKPN-nya 40.892. Nah di situ ada juga piutang negara yang diserahkan ke kita itu yang dari BUN tadi, Benaran Umum Negara. Itu bisa berasal dari XBLBI yang kita urus sekarang, yang lagi rame sekarang itu ada BDL juga dan juga ada yang lainnya itu sebesar 64,89 triliun dengan 14.000 BKPN. Nah tentunya ini teman-teman sekalian, ini jumlah piutang negara yang sudah diserahkan ke kita. Tetapi di luar sana itu dalam artian yang ada di laporan keuangan pemerintah pusat di pemerintah kita itu jumlahnya lebih fantastis lagi. Jadi piutang negara itu ada sekitar 180 triliun. Itu tercatat di LKPP kita tahun 2020 kemarin. Nah, dari 180 triliun tersebut itu ada penyisihannya, teman-teman sekalian. Penyisihan itu berarti negara harus menyisihkan ada tingkat ketidaktertagihan kita sebesar 77%. 7% itu berarti sekitar 138 triliun. Nah, berarti yang tingkat ketertagihan tinggi itu 42 triliun. Itu bayangkan itu. Jadi tugas DJKN nanti tidak hanya yang diurus sama kita, yang berjumlah 78 triliun tadi, tetapi kita sudah harusnya memperhatikan yang piutang negara yang ada di LKPP sebesar 180 triliun tadi. Nah, berarti nanti kalau dari KL itu ada 138 triliun yang disisihkan, ini merupakan potensi untuk diserahkan ke BPN. Berarti tidak hanya itu yang dari kementerian lembaga, jadi tidak hanya 78 triliun, kemungkinan akan bertambah besar lagi. Nah ini tugas kita, bagaimana kita harus mulai mengelola piutang negara secara keseluruhan. Kita berharap nanti
peran serta dari Kementerian Keuangan, Ditjen Keuangan Negara, ya, dengan kita punya kantor vertikal 71, kantor vertikal seluruh Indonesia, kita punya Kanwil 17, kita akan kelola itu dengan lebih baik lagi. Sehingga harapan kita nanti, kita bisa menurunkan tingkat penyisihan itu. Nah, itu niatan kita ke depan. Jadi di samping kita mengurus piutang negara yang sudah diserahkan kepada kita juga mulai tahun ini kita akan mengelola piutang negara yang ada di kementerian lembaga. Sehingga nanti semua kementerian lembaga punya punya cara untuk menyelesaikannya, jangan sampai piutang-piutang itu menjadi macet. Itu ya sementara Mbak Nurul. Oh, iya. Berarti gini ya Pak ya, kalau supaya salah satu cara untuk piutang itu tidak macet, pasti kita punya strategi nih ya Pak ya. Ya. Nah, setahu saya yang lagi booming ini sekarang adalah dengan program crash program tersebut. Kalau boleh tahu ini sebenarnya tujuannya itu apa sih Pak, selain untuk mengurangi piutang yang tadi diungkapkan oleh Bapak? Ya, jadi kita melihat yang sudah diserahkan kepada kita, yang saya sampaikan tadi, kita ada sekitar 78 triliun yang sudah diserahkan kita. Itu yang harus kita urus. Kemudian ada 54.997 berkas, berarti debitur, ya, orang yang punya piutang ke kita. Nah, itu tentunya yang kita masukkan dalam crash program itu adalah mereka-mereka yang piutangnya sudah diserahkan kepada KPKNL, BJKN dalam hal ini, baik itu piutang dari KL maupun dari piutang-piutang dari ex-BLBI tadi. Tetapi itu kita batasi, teman-teman sekalian, kita batasi hanya tiga batasan. Yang pertama untuk UMKM itu berarti batasannya sampai dengan 5 miliar. Kemudian ada piutang biasa itu sampai dengan 1 miliar. Kemudian juga ada piutang-piutang ex BLBI dulu yang KPR, RRS, RSS itu. Ya, kita batasi sampai dengan 100 juta rupiah. Nah, ini batasan kita. Nah, crash program ini tentunya kita awali di samping kita untuk memperbaiki tata kelola pengurusan piutang negara yang 78 triliun tadi. Tentu kita melihat ya dari database kita melihat bahwa banyak sekali debitur-debitur kita itu yang terdampak dengan pandemi ini. Mereka kesusahan, kemudian juga tidak bisa bayar dan sebagainya. Nah, inilah wujud kepedulian pemerintah pada kita, Mbak Nurul. Jadi kita ingin merambah ke sana. Di samping itu tujuan lainnya ada set efeknya itu. Di samping kita membantu mereka dengan meringankan beban mereka, tentunya kita berharap nanti kalau dia itu di UMKM, dia akan mulai lagi berusaha gitu, dengan tidak dibayang-bayangin dengan kewajiban-kewajiban mereka yang terpuruk. Nah, ini yang kita tuju. Kemudian juga tentunya tata kelola kita semakin baik, karena piutang-piutang yang kecil sampai 1 miliar itu bisa kita selesaikan dengan baik. Tetapi tentunya yang kita bidik itu adalah debitur-debitur yang kooperatif tentunya, bukan yang tidak kooperatif. Dalam arti kooperatif itu mereka ingin menyelesaikan piutang negara kepada kita yang sudah diserahkan pada kita, kemudian ingin menyelesaikan tetapi tidak punya kemampuan, dan juga bisa dibuktikan katakanlah dia terdampak dengan pandemi ini. Nah, kita bayangkan saja nanti dalam perjalanan banyak sekali debitur-debitur kita itu katakanlah yang punya piutang rumah sakit, kemudian piutang-piutang yang UMKM yang dari pinjaman dana bergulir dari kementerian lembaga atau LPDB dan sebagainya, dan itu harus dibantu. Kalau enggak mereka tidak bisa bangkit dan perekonomian kita jadi stagnan di tingkatan bawah. Nah, kalau sama yang 5 miliar berarti kan itu kan benar-benar UMKM kecil. Nah, kalau mereka bisa bangkit lagi, mereka bisa berusaha, bisa menghidupkan perekonomian di sekitarnya, itu kan luar biasa sekali menurut kita. Mungkin itu menurut latar belakangnya. Berarti ini termasuk reward untuk yang rajin mengangsur gitu ya Pak, atau dia punya usaha effort yang tinggi untuk bisa melunasi utangnya, makanya kemudian diberikan crash program tersebut. Gitu ya Pak ya? Iya, di samping reward juga sebenarnya. Jadi bukannya orang punya piutang kemudian dia lari menghilang begitu.
Ya, kalau itu solusinya tentunya akan berbeda ya. Ini benar-benar kita ingin membantu masyarakat-masyarakat yang terdampak tetapi mereka punya keinginan untuk menyelesaikan piutangnya kepada kita, kepada negara, seperti itu. Nah kalau misalnya ini Pak, kan semuanya itu juga sudah berusaha nih Pak ya. Kebanyakan kan juga ingin menyelesaikan utangnya, tetapi sebagian besar masyarakat itu juga belum tahu Pak, apakah hutang dia itu termasuk yang sudah diserahkan ke KPKNL, ataukah yang masih mereka punya utang di bank. Nah itu kira-kira kendalanya apa tuh Pak, supaya masyarakat tahu itu? Ya memang di kita itu harus gencar kita melakukan bukan promosi, ini bukan bisnis ya, gencar melakukan edukasi kepada masyarakat apa yang kita kerjakan. Dan Kementerian Keuangan DJKN tidak bisa bekerja sendiri karena piutang-piutang ini tentunya berasal dari kementerian lembaga. Mereka lah yang tahu kondisi seperti apa, kemudian di mana debitur dan sebagainya. Nah ini harus ada kolaborasi yang bagus antara penyerah piutang kementerian lembaga dengan KPKNL, sehingga nanti kita tahu posisinya seperti apa. Nah inilah yang harus kita sampaikan. Dan juga yang perlu saya sampaikan bahwa sekali lagi piutang negara yang masuk ke RES program adalah piutang negara yang diurus oleh Kementerian Keuangan KPKNL. Berarti bukan piutang negara yang ada di perbankan. Ya, kan banyak sekali yang bertanya ke saya, mungkin juga ke Mbak Nurul atau teman-teman kita di KPKNL, apakah piutang saya ke perbankan bisa diurus seperti ini? Biasanya seperti itu ya, orang awam ya Pak ya. Itu tidak bisa, karena itu bukan kewenangan kita untuk memberikan penyelesaiannya. Yang kewenangan dari pemerintah DJKN, PUPN kitanya, itu adalah piutang-piutang yang sudah diserahkan ke kita. Nah, bahkan yang piutang-piutang yang saya sebutkan 120 triliun tadi, itu belum bisa kita urus karena itu masih ada di kementerian lembaga, belum diserahkan kepada kita. Yang bisa kita uruskan adalah benar-benar piutang yang sudah diserahkan kepada kita dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu itu berarti penyerahan ke kita itu paling lama 31 Desember 2020. Jadi kalau yang belum diserahkan kemudian sampai kita minta permohonan keringanan itu nggak bisa dilayani. Jadi kita harus harus tertib, ya. Bukan ini sarana untuk menyelesaikan yang tidak kooperatif, yang udah biasa-biasa saja datang ke kita bukan seperti itu. Tapi orang yang memang sudah terdaftar, sudah masuk database kita, sudah tercatat, dia kooperatif, kita surati dan sebagainya, dia bisa ikut program kita ini. Gitu, Mbak. Jadi seperti yang dikatakan oleh Bapak tadi ya teman-teman, tidak semuanya piutang yang terjadi itu di luar itu misalnya perbankan itu kita urus, tapi ada piutang-piutang tertentu yang bisa diurus oleh kita asalkan diserahkannya itu sebelum 31 Desember 2020 gitu ya Pak ya? Ya betul. Terus tadi itu sepertinya UMKM juga ya Pak ya? Ada UMKM, terus kemudian juga ada kementerian lembaga. Mana barangkali kalau boleh tahu Pak, selain strategi untuk menagih atau menyelesaikan itu CRES program, itu tentunya kan juga ada itu peran serta dari kementerian atau lembaga itu. Nah itu kalau boleh tahu, apakah kementerian lembaga yang menyerahkan itu sudah mengetahui tentang CRES program ini atau mereka belum mengetahui atau seperti apa Pak? Ya, makanya kita dalam melakukan semua kegiatan itu, kita harus mempunyai perencanaan yang jelas. Bukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tiba-tiba, tapi sudah kita rencanakan. Nah, program ini, keringanan hutang ini kita rencanakan pada tahun 2020 kita rencanakan. Kita masukkan dalam undang-undang APBN, kemudian setelah keluar undang-undang APBN kita buatkan peraturan Menteri Keuangannya, dan itu kita gerak cepat ya. Kita terbitkan PMK itu bulan Februari. Ya, bayangkan teman-teman membuat peraturan perundangan sekelas PMK bisa 2 bulan selesai, itu luar biasa. Jadi karena niatan kita memang ingin membantu masyarakat ini, membantu masyarakat biar nanti mereka bisa menerima manfaatnya, ya seperti itu. Nah, saya sampaikan tadi tentunya tidak semua yang kita layani, tetapi ada batasan-batasannya juga. Terutama yang kita bidik itu adalah masyarakat kecil yang punya hutang di bawah 1 miliar yang umum,
Kalau UMKM tadi bukan sekitar batasnya 5 miliar ke bawah. Iya, Pak. Ya, nah itu yang kita batasi. Kenapa 5 miliar? Karena kita lihat ya batasan itulah yang kajian kita yang layak untuk kita beri bantuan untuk keringanan utang. Kalau yang besar-besar lagi mungkin mereka harus bayar seperti apa adanya gitu. Jadi program kita sekali lagi bukan program penghapusan hutang, adalah keringanan hutang. Nah berarti kalau penghapusan itu berbeda. Kalau ini keringanan hutang berarti masih ada iktikat baik dari debitur itu untuk datang ke kita untuk menyelesaikan hutangnya. Ya begitu. Dan juga kalau saya sampaikan ini cukup besar ya sebenarnya yang kita berikan itu. Jadi bukan bayangannya, rumusannya itu kalau mereka ikut crash program kita keringanan hutang. Program kita ada dua. Pertama keringanan hutang. Keringanan hutang itu berarti kita memberikan keringanan terhadap pembayaran hutangnya, baik pokok maupun bunga, denda dan ongkos-ongkos. Yang kedua ada moratorium. Nah, moratorium itu berarti kita menunda semua kegiatan-kegiatan yang sifatnya eksekutorial kitanya sampai dengan masa pandemi ini selesai. Nah, jadi ada dua itu yang bisa kita tawarkan. Nah, yang lebih populer sebenarnya adalah keringanan utang. Nah, keringanan utang cukup besar menurut saya karena ini memang niatan kita membantu rakyat kita yang terdampak pandemi ini. Kalau dia tuh punya barang jaminan, ya semua beban-beban bunga, denda dan ongkos-ongkos itu menjadi tidak ada. Nah kemudian untuk hutang pokoknya itu diberikan keringanan sampai dengan 35%. Ya, sampai dengan 65% ya. 35% kalau ada barang jaminan. Nah, berarti kan kalau dia punya hutang 1 juta, berarti dia cuman bunga denda ongkos hapus, kemudian dia hanya bayar sekitar 65%. 650 Nah, berarti kalau 650.000 berarti kan. Iya. Nah, dengan hutang 650.000 berarti kalau dia ada lagi tambahannya. Kalau dia bayar sampai dengan Juni kemarin, kita kasih lagi keringanan dari 50%. Jadi kita melihat iktikat baik ini semakin cepat semakin baik kan. Jadi kalau 650.000 sisanya 225 ya Pak ya. Nah, kita bagi dua lagi 50%. Iya, Nah, ringan sekali kan seperti itu. Iya. Nah, ini sudah berakhir Juninya. Nah, sekarang tinggal September. Kalau September itu hanya keringanan tambahan 30%. Ini September tinggal berapa hari lagi kan gitu. Iya. Nah, nanti kalau sampai dengan Desember nanti terakhir itu keringan tambahannya 20%. Itu kalau ada barang jaminannya, nah, teman-teman sekalian. Kalau nggak ada barang jaminannya, dia akan lebih besar lagi. Dia sampai dengan keringanan utang itu sampai untuk pokoknya sampai dengan 60%. Jadi kalau dia punya utang 1 juta tadi, berarti dia hanya bayar ke kita itu 400.000, ya kan? Nah kemudian dapat lagi keringanan 50%, dia cuma bayar 200.000, ya kan? Lumayan ya Pak ya. Nah, bukan lumayan, besar sekali ya. Tetapi sekali lagi ini bukannya bukan tanpa perhitungan. Karena yang kita bantu itu memang rakyat-rakyat kita yang di bawah. Contohnya saja seperti ini. Kita ada katakanlah saudara-saudara kita yang tidak mampu masuk rumah sakit, kemudian dia keluar tanpa bisa membayar biaya rumah sakit. Nah itu di BLU rumah sakit itu dia menjadi piutang. Nah orang yang tidak mampu seperti itu, katakanlah dia punya utang 10 juta, katakanlah, ya kan? Nah berarti dengan 10 juta dengan keringanan pasti dia tidak ada barang jaminannya karena tidak mampu kan. Nah berarti dia nanti dari 10 juta itu dia cuma bayar ke kita 4 juta. Kalau dia kemarin itu dia bayar sampai dengan Juni kemarin dia cuma bayar 2 juta. Itu ya bentuk kepedulian kita terhadap masyarakat kita itu. Jadi bukannya hutang-hutang yang kita beri keringanan itu bukan piutang-piutang yang debitur nakal-nakal itu, bukan, yang terdampak seperti itu ya. Dari database kita banyak sekali tuh yang piutang-piutang dari Kementerian Kesehatan itu yang masuk di kita, yang masuk kategori yang 1 miliar ke bawah itu ada 11.000 debitur. Nah itu yang harus kita bantu menurut saya.
Nah ini dalam perjalanannya itu luar biasa sekali testimoni-testimoni dari apa Iya. mereka-mereka itu. Mungkin Mbak Nurul sudah Iya, pernah dengar saya tuh lihat itu. testimoni seperti apa. Ya, mereka Ada bersyukur yang sih Pak, sampai senang menangis. gitu. Ya, seperti Iya, itu. Ya memang tagline kita seperti itu kan. Lunas hari ini, lega, lega sampai sampai nanti. nanti. Nah itu yang kita bidik. Ya. Alhamdulillah kita sudah bagus. Berarti kita ada peran ya Pak ya untuk ini ya, untuk pemulihan ekonomi nasional dalam rangka keadaan seperti ini. Terus kemudian DJKN punya inisiatif untuk menerbitkan PMK nomor 15 tahun 2021 tersebut ya Pak. Iya, jadi ini bukan seremonial biasa ya. Ini memang sudah kita pikirkan, istilah Bu Menteri Keuangan itu ini kerja cerdas kita gitu loh. Untuk melihat sisi-sisi dari kepedulian dari Kementerian Keuangan. Jadi kita tidak hanya mengurus piutang itu dengan hitungan hitung untung rugi gitu. Tetapi ada sisi-sisi yang sisi kemanusiaan dan sebagainya. Dan itu sudah kita kaji dan itu layak untuk diberikan. Ya, mudah-mudahan masyarakat kita terbantu ya. Inilah fungsi pemerintah itu bagi kita. Mungkin itu Mbak Nurul. Jadi kalau misalnya bahwa selama ini tuh seperti pemerintah itu hanya memberikan kepada yang tidak berhutang, misalnya masyarakat yang bawah, tetapi ternyata pemerintah juga hadir pada mereka yang sedang berhutang gitu ya Pak ya. Jadi ada pendampingan, ada pertolongan gitu ya Pak ya. Ya memang begitu. Jadi pemerintah ini harus harus bijak. Ya. Sekarang kan lagi ramai bahwa kita sedang mengejar debitur obligor ya, BLBI. Nah itu di tempat kita juga itu. Oh, jadi yang besar-besar ya kita kalau yang memang nakal ya kita harus selesaikan secara hukum dan sebagainya perundangan. Tetapi yang layak dibantu ya kita berikan gitu. Adil gitu ya Pak ya. Ya ada punishment, ada reward ya, gitu ya Pak. Ada kebijakan-kebijakan yang harus kita tetapkan di sini. Karena pemerintah itu kan bagaimana kita mengayomi semua. Rasa keadilan masyarakat juga harus kita tegakkan. Ya. Jadi ada yang kita kasih keringanan, ada yang harus kita tambahkan bebannya dan sebagainya. Nah, kalau ada debitur-debitur yang menyengsarakan masyarakat rakyat ya tentunya harus kita tagih, harus kita selesaikan. Nah, ini yang sedang kita galakkan juga saat ini. Jadi imbang gitu. Jadi tidak ada istilah pemerintah itu akan menghapus-hapuskan piutang, enggak. Ya, tetap kita kelola dengan bijaksana karena ini semua amanah rakyat kepada kita. Nah, tadi menyambung tadi yang belum terjawab dari Mbak Nurul tadi menyampaikan peran KL seperti apa kan gitu tadi kan. Nah, itu yang saya sampaikan dari awal bahwa program ini tidak akan bisa sukses kalau yang bekerja itu cuma Kementerian Keuangan. Karena Kementerian Keuangan DJKN dengan PUPN-nya itu panitia urusan piutang negara kita itu adalah merupakan piutang-piutang yang kita kenal limpahan dari kementerian lembaga itu. Jadi yang paling tahu sebenarnya posisi piutangnya, di mana debiturnya, kondisi debitur dan sebagainya itu ada di mereka. Jadi kita harus kolaborasi tadi. Sinergi. Ya. Dan awalnya memang program ini ya memang kita harus sama-sama dulu, bukannya begitu terbitkan PMK jalan gitu enggak. Jadi kita bekerja itu secara terstruktur. Sebelum jalan kita rencanakan tahun 2020, kemudian kita masukkan undang APBN, kita bikinkan PMK-nya, setelah PMK-nya kita bikinkan SOP-nya, kita koordinasikan dengan semua kementerian lembaga, ya, kita koordinasikan dengan semua PUPN yang ada, PUPN cabang yang ada seluruh Indonesia. Kemudian kita rapatkan barisan, kita cari datanya, ayo kita kejar bersama-sama. Ya, nah jadi kita dari segi eksekusinya kementerian lembaga nanti akan mensupport mencari alamat dan sebagainya. Nah ini yang makanya ini cukup berhasil ya. Perlu saya sampaikan Mbak Nurul bahwa TRES program ini sebenarnya bukan barang baru bagi kita. Ini sudah mulai berlaku 2012 dulu, malah sebelum 2012. Tetapi efektivitasnya tidak terlalu bagus. Ya. Dalam catatan kita itu katakanlah 2016, 17 itu paling ada 3 debitur yang ikut program itu. Dan 3 debitur pun kadang-kadang dia cuman tidak sampai 1 miliar yang bisa kita selesaikan. Nah, berarti kita kan pekerjaan-pekerjaan yang menurut kita tidak terlalu bagus.
Nah, dengan program ini kita rencanakan dengan bagus. Kita sudah mencapai saat ini, saya lupa datanya pastinya, tapi sudah 1.300 debitur yang ikut. Ya, alhamdulillah, berarti Nah, jadi lumayan ya gaungnya ya bayangkan Pak ya. 1.300 orang yang terbantu sama program ini. Yang katakanlah nanti orang tuanya sudah meninggal, ahli warisnya karena nggak mau orang tuanya punya utang, Iya, dibayarin iya, sama iya. ahli warisnya. Nah ini akan secara psikologis juga akan meringankan beban masyarakat kita. Ya, mungkin itu Pak Nurul. Nah ini berarti kan waktunya tinggal beberapa bulan lagi ya. Nah Mbak Ya. Raya, kan waktunya tinggal 4 bulan lagi nih, mumpung ada ini, segera manfaatkan. Ya. Soalnya kan kita belum tahu ya Pak, apakah nanti ada lagi atau enggak gitu. Tapi kalau Ya. boleh tahu nih bocorannya Pak, kira-kira tahun depan itu ada lagi nggak Pak program semacam ini? Kita sebaiknya tidak membuat suatu kebijakan itu yang sifatnya rutinitas. Kalau kita membuat kebijakan yang rutinitas, berarti kita sudah mengkondisikan bahwa kita akan melakukan keringanan hutang. Itu tidak baik untuk pembinaan dari segi perekonomian kita. Ya, dan juga kita khawatir nanti ini akan berdampak terhadap perekonomian kita, dalam arti membuat mindset masyarakat itu bahwa nanti kalau dia berhutang pasti akan ada keringanan. Nah, ini akan berbahaya bagi kita. Apalagi nanti kalau masyarakat itu sudah masuk ke sektor-sektor industri perbankan. Ngutang aja ke perbankan, nanti ada keringanan gitu. Nah, ini tidak bagus bagi kita untuk pembinaan-pembinaan kita untuk untuk meningkatkan perekonomian kita. Padahal ini adalah salah satu mekanisme dalam berusaha gitu. Pinjam meminjam dan sebagainya. Ya, jadi bukan dalam rangka untuk mindset itu harus, memang kalau pinjam meminjam ya harus bayar seperti itu. Kalau ada tanggung jawab harus ada. Nah, makanya kris program ini memang timingnya harus tepat dan tepat sasaran juga, ya, sehingga masyarakat merasakan sekali. Dan ini sampaikan Pak Nurul tadi tinggal 4 bulan lagi, manfaatkanlah. Memang keringanan tambahannya berkurang dari 50% menjadi 30% akhir September ini dan 20% akhir Desember. Tapi itu keringanan tambahan, teman-teman sekalian. Keringanan pokoknya tetap 35% untuk yang ada barang jaminan, 60% kalau tidak ada barang jaminan. Manfaatkanlah sebaik-baiknya. Nah, himbauan saya tentunya kalau ada teman-teman kementerian lembaga yang mendengarkan ini, ya, atau ada saudaranya dan sebagainya yang di pekerjaan sehari-harinya mengelola piutang negara, berkolaborasilah dengan KPKNL sehingga nanti dampak dari suksesnya KPKNL untuk melaksanakan program ini, keringanan utang ini, tentunya berdampak kepada tusinya kementerian lembaga itu. Karena apa? Karena catatan piutang negara yang ada di LKPP nanti akan semakin bersih di sananya. Ya, bukan berarti berkas-berkas yang sudah diserahkan ke KPKNL itu kementerian lembaganya merasa lega dan tidak merasa punya tanggung jawab apa-apa. Kita hanya bantu mengurus piutang negara yang diserahkan oleh kementerian lembaga. Tanggung jawab sepenuhnya ada tetap di kementerian lembaga. Jadi marilah kita berkolaborasi untuk bersama-sama membantu rakyat kita ini dan juga melakukan pengelolaan terhadap piutang negara. Kemudian perlu saya sampaikan juga kepada pemerintah daerah ataukah itu dari perangkat atas sampai ke perangkat bawahnya, sampai ke kepala desa dan sebagainya. Ada syarat kita itu harus ada surat keterangan dari lurah kalau nggak salah ya, lurah atau perangkat daerah atau perangkat desa seperti itu. Nah, itu program ini memang program pemerintah pusat. Memang program pemerintah pusat, tetapi dampak dari program ini adalah ke masyarakat yang ada di bawah, yang ada di wilayah kerja Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan beranggapan, oh ini kan program kementerian pusat, ngapain kita kasih surat keterangan untuk mengurus itu. Nah, yang mengurus itu adalah warganya Bapak Ibu sekalian. Jadi sambil membantu itu, ya dibantu rakyatnya, program ini bisa berjalan. Mungkin itu Mbak Nurul. Jadi Mbak Raya, terkait yang dimaksud oleh Pak Lukman tadi, surat yang daerah itu, yang
dari kepala desa itu adalah salah satu surat untuk mengurus supaya memperoleh keringanan hutang. Itu adalah surat keterangan tidak mampu. Jadi biasanya kan tidak mampu untuk melunasi hutang tersebut. Nanti dari surat tersebut KPKNL akan memverifikasi dan akan menerbitkan bahwa yang bersangkutan boleh mengajukan keringanan hutang. Betul, Jadi semacam persis. itu, Mbak Raya. Jadi kalau boleh saya simpulkan Pak, untuk podcast kali ini, untuk kanal on air KPKN Purwakarta kali ini, kita akan merumuskan bahwa yang dimaksud kelas program itu keringanan hutang ya, Mbak Raya ya, bukan penghapusan ya Pak ya, beda ya. Beda. Kalau penghapusan sudah nggak usah bayar, tetapi kalau keringanan itu tetap ada tanggung jawab dari Mbak Raya untuk membayar hutang itu, tetapi ada keringanan yang diberikan. Terus kemudian kalau utang-utangnya tadi ya Pak ya, ada yang hutang UMKM supaya masyarakat yang mempunyai usaha itu bisa bangkit lagi di era pandemi ini. Itu salah satu dari peran DJKN untuk menghidupkan atau ikut untuk berperan serta dalam pemulihan ekonomi nasional ya Pak ya. Betul. Terus kemudian juga utang-utang biasa itu, terus kemudian utang yang RSS tadi ya Pak ya. Iya, yang sudah lama sekali yang tentunya. sudah lama itu. Soalnya kan banyak ya Pak ya yang utang RSS itu sudah ratusan ribu berkas itu, dan ini sebenarnya itu sangat pas ya Pak timingnya ya Pak ya. Iya, sebenarnya. Untuk membayar utang itu dengan ada crash program ini, maka mari Mbak Raya kita bersama-sama untuk melaksanakan crash program ini dengan baik, dan ada juga kolaborasi atau sinergi dari kementerian lembaga, kemudian pemerintah daerah, juga dari penyerah piutang yang lainnya. Demikian ya Pak ya yang bisa saya simpulkan. Ya, mungkin itu. Mungkin ada sedikit tambahan di ujung. Manfaatkanlah program ini, dan memang media-media seperti ini akan sangat berpengaruh ya terhadap kesuksesan program ini, dan juga bisa masyarakat yang tidak terinfokan, kan banyak juga masyarakat yang sudah berpindah alamat dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan mendengarkan kegiatan kita pagi hari ini bisa disampaikan kepada keluarganya, kepada temannya yang punya utang. Kadang-kadang dalam cerita dia punya utang pada KPKNL, katanya seperti itu kan. Dan kalau ada pertanyaan silahkan datang nanti ke KPKNL terdekat ya, atau ke Halo DJKN. Halo DJKN nomornya ada, nanti Pak. ditanya ke KPKN. 1591. Ya, 1591. 991. Silakan bertanya ke sana. Kita akan layani sebaik-baiknya. Jangan takut, jangan sungkan-sungkan. Kita berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia ini. Mungkin itu Pak Nurul. Monggo Pak sambil minum Pak. Sambil lupa ini. Iya. Saking semangatnya. Asiknya ya Pak ya. Asiknya ada tulisan KPKNL Purwakarta. Iya, ini. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwakarta. Saya minum ya. Monggo Pak. Nah, Raya tadi sudah jelas ya apa yang disampaikan oleh Pak Lukman. Karena kan kalau kita punya utang itu pasti akan merasa lega ya Pak kalau udah membayar utangnya ya Pak. Iya. Seperti tagline program ya Pak ya. Yaitu lunas hari ini, lega sampai nanti. Demikian Raya kanal online kita kali ini. Terima kasih Pak Lukman. Sama-sama.